Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Pondok Kayu di Tengah Ladang. Cerita ini ditulis oleh Indra Gunawan. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pondok Kayu di Tengah Ladang. Si pengurang sayangnya mereka tidak berani mengungkapkannya secara terang-terangan dan justru memilih cara halus untuk mengusir atau bahkan mencelakai kalian. Semacam santet atau guna-guna begitu. Tapi entah kebetulan atau memang Mas Joko ini malah sudah berhasil mengatasinya. Yang pasti dari apa yang saya lihat tadi, apa yang telah orang itu kirim untuk mencelakai kalian justru terpental dan berbalik pada orang tersebut. Lagi-lagi aku dan Romla saling pandang. Apa-apaan ini? Baru seminggu kami tinggal di sini dan sudah ada orang yang berniat untuk mencelakai kami. Pakai cara halus pula. Ini benar-benar keterlaluan. Apa salah dan dosa kami? Jangankan membuat masalah dengan penduduk desa, sekedar berkenalan dengan mereka saja bahkan kami belum sempat. Saya hanya sekedar mengingatkan Mas dari apa yang saya lihat tadi. Sepertinya diam-diam sampean ini memiliki kemampuan lebih untuk menjaga diri. Dan kalau dilihat dari terpentalnya kiriman orang tadi, saya yakin kemampuan yang sampean miliki ini lumayan tinggi juga. Namun begitu, tidak ada salahnya toh kita sedikit lebih waspada. Siapa tahu orang itu akan mengulangi perbuatannya lagi. Karena itu saya rasa perlu untuk sedikit memperingatkan sampean, Mas. Apalagi ini? Kemampuan apa yang dimaksud oleh laki-laki setengah baya itu? Aku bahkan tidak mengerti soal santet atau guna-guna, apalagi sampai bisa menangkalnya. Sampai kedua tamuku itu pulang, aku masih tidak habis mengerti dengan semua yang telah mereka katakan. Namun begitu, sedikit banyak ucapan mereka bisa mempengaruhiku. Apa benar ada orang yang ingin mencelakai kami? Siapa orangnya dan apa maksud serta tujuannya? Berbeda denganku, Romlah sepertinya sama sekali tidak terpengaruh oleh apa yang diceritakan oleh Pak Modi dan Mas Bambang. Bahkan perempuan itu kini telah kembali mendengkur di sela-sela ketiakku. Tidak usah terlalu dipikirkan, Bang. Belum tentu apa yang mereka katakan itu semuanya benar. Pagi hari aku sudah bersiap hendak pergi ke ladang saat Mas Bambang dan Pak Modin kembali datang ke pondokku. Mereka meminta tolong untuk diantar ke desa Karanggede, desa yang lumayan jauh letaknya di sebelah selatan desa Kedungsono sana. Aku tak keberatan, bahkan merasa senang karena bisa sedikit membantu mereka. Paling tidak kehadiranku di desa ini akhirnya bisa sedikit ada gunanya juga. Setelah berganti pakaian dan berpamitan pada Romlah, kami pun akhirnya berangkat. Ada perlu apa ya, Mas? Kok pagi-pagi begini sudah minta diantar ke sana? Tanyaku sekedar basa-basi sekaligus memecah kebisuan yang selama perjalanan karena Mas Bambang maupun Pak Modin sepertinya lebih memilih untuk diam di sepanjang perjalanan ini. Ini loh, Pak Modin diminta untuk mengurus jenazah salah satu warga desa sana yang meninggal semalam. Loh, apa di sana tidak ada Modin? Kok mau mengurus jenazah saja harus memanggil Modin dari desa kita? Ada sih, cuma katanya orang ini meninggalnya tidak wajar gitu, dan Modin di sana tidak sanggup untuk mengurusnya. Makanya sampai harus minta bantuan sama Pak Modin ini.
Nggak wajar. Nggak wajar gimana maksudnya, Mas? Rasa penasaranku mulai tumbuh. Orang meninggal dengan cara yang tidak wajar. Sepertinya aku akan berhadapan dengan hal-hal yang aneh lagi. Entahlah, Jok. Kita lihat saja nanti kalau sudah sampai di sana. Aku juga penasaran sih. Makanya aku ikut. Yang aku dengar orang yang meninggal itu bukan orang sembarangan, melainkan seorang dukun atau orang pintar gitu. Jadi tidak aneh kalau meninggalnya dengan cara yang tidak wajar. Jangan asal ngomong, Bang. Lagian tidak baik ngomong orang yang sudah meninggal. Apalagi ngomongin soal keburukannya. Apapun itu, orang meninggal ya meninggal, bagaimanapun cara meninggalnya. Daripada mengungkit-ungkit keburukan atau kekurangannya semasa hidup, lebih baik kita doakan saja agar almarhum tenang di alam sana. Saya cuma penasaran aja sih, Pak. Secara Mbah Dipo ini kan sudah sangat terkenal sebagai seorang dukun yang berilmu tinggi. Namun sayang dia sering menyalahgunakan ilmunya untuk hal-hal yang tidak baik. Bisa saja kan dia mati karena mendapat balasan dari orang yang dulu pernah ia celakai. Sudah ku bilang, kalau ndak baik ngomongin keburukan orang yang sudah meninggal. Kok malah menjadi-jadi kamu ini? Oh iya Mas Joko, nanti di sana kalau tidak keberatan saya mohon bantuannya ya. Dari cerita orang-orang yang menjemput saya semalam, sepertinya pekerjaan kali ini tidak akan mudah. Wah, saya bisa bantu apa ya, Pak? Lawang mengurus jenazah saja saya belum pernah kok. Mungkin Mas Bambang ini yang justru bisa membantu Bapak. Alah Mas Joko ini loh, kok sukanya merendah gitu. Saya tahu Mas sampean ini punya simpenan toh. Jadi tidak ada salahnya kalau kemampuan sampean itu digunakan untuk membantu sesama. Aku hanya garu-garu kepala mendengar penuturan Pak Modin itu. Dari kemarin laki-laki ini selalu bilang soal kemampuan dan simpanan yang aku miliki, tanpa aku mengerti sedikit pun soal simpanan dan kemampuan apa yang dimaksud. Hampir setengah jam barulah kami sampai di desa yang kami tuju. Jalanan yang lumayan sulit untuk dilalui membuatku terpaksa harus ekstra hati-hati dalam mengemudi. Terus saja Jok, itu rumahnya ya di ujung desa itu. Kenapa sepi sekali Mas? Bisikku kepada Mas Bambang begitu kami sampai di rumah yang dimaksud. Setauku dimanapun itu, kalau ada orang yang meninggal pastilah para tetangga akan datang berkumpul di rumah orang yang berduka, sekedar untuk berbelasungkawa atau bantu-bantu apapun itu yang bisa mereka kerjakan. Tapi ini rumah berdinding anyaman bambu itu nampak benar-benar sepi. Hanya ada segelintir orang yang sepertinya memang sudah menunggu kedatangan kami. Menilik bahwa mereka yang hadir di situ menyambut kami dengan wajah-wajah dipenuhi oleh rasa kecemasan. Kan aku udah bilang yang meninggal ini seorang dukun, mati dengan cara yang tidak wajar pula. Jelas orang takut untuk datang atau berbelasungkawa. Tanpa banyak basa-basi lagi, seorang laki-laki parubaya yang belakangan ku ketahui sebagai Bayan Desa Karanggede segera mempersilahkan kami untuk masuk ke dalam rumah. Aku tercekat seketika begitu sampai di sebuah ruangan yang ditunjukkan oleh Pak Bayan Karanggede. Sosok laki-laki tua terduduk aku di tengah-tengah ruangan itu. Di hadapannya ada meja kecil pendek dengan beraneka ragam macam benda aneh yang tersusun di atasnya. Sebilah keris, sebaskom besar air kembang 7 rupa, boneka jerami, dan entah benda-benda apa lagi yang aku tidak tahu nama dan fungsinya. Mungkin semua itu adalah sarana yang digunakan oleh si lelaki untuk melakukan ritual atau prakteknya sebagai seorang dukun. Namun bukan benda-benda aneh itu yang membuatku terkejut, melainkan posisi duduk si lelaki tua yang sudah tidak bernyawa itu. Dari posisi tubuh serta raut wajahnya, aku bisa membayangkan betapa menderitanya laki-laki itu sebelum ajal datang menjemputnya. Wajah laki-laki itu tampak menegang dengan otot-otot yang bertonjolan. Kedua matanya melotot nyaris keluar dari dalam rongganya. Mulutnya menganga lebar memperlihatkan gigi-giginya yang jarang dan menghitam. Dari kedua lubang hidung serta sudut-sudut bibirnya nampak bekas cairan merah kehitaman yang mengalir, yang kini telah mengering.
Demikian juga dengan kedua lubang telinganya, posisi tubuhnya masih tegak dan duduk bersila. Dengan tangan kiri mencengkeram erat dadanya yang kurus kerembeng, seolah tengah menahan rasa sakit yang alang kepalang. Sementara tangan kanannya bertumpu pada permukaan lantai, seolah tengah berusaha menahan tubuhnya agar jangan sampai tersungkur ke depan. Mengerikan. Apa yang terjadi sebenarnya? Kami juga kurang tahu pasti, Pak. Saat kami temukan kondisinya sudah seperti ini, tubuhnya sudah kaku dan keras. Modin di sini sudah berusaha untuk mengurusnya tadi, tapi ia merasa tak sanggup. Jadi saya mohon sudilah kiranya Pak Modin Gedung Jati membantu kami untuk mengurus jenazah ini. Insya Allah akan saya coba, tapi sebelumnya bisa tolong singkirkan dulu meja dan benda-benda aneh di atasnya itu. Saya merasa sedikit terganggu dengan kehadiran benda-benda itu. Pak Bayan Karanggede lalu beranjak kembali keluar bermaksud untuk memanggil beberapa warga yang hadir di situ agar mau membantu menyingkirkan benda-benda aneh yang ada di hadapan jenazah. Tak lama laki-laki parubaya itu kembali masuk sambil menggerutu panjang pendek. Tidak ada seorang pun yang berani untuk membantu. Bahkan untuk sekedar ikut masuk ke rumah pun tidak ada yang berani. Jadilah akhirnya aku dan Mas Bambang kena getahnya. Meja beserta benda-benda aneh di atasnya itu kami singkirkan keluar rumah. Dan bukan Mas Bambang namanya kalau tidak bisa memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Beberapa benda yang menarik perhatiannya dengan cepat berpindah ke dalam saku celana dan di balik bajunya, termasuk sebuah cincin batu akik dan sebilah keris. Lumayan, daripada dibuang, siapa tahu bisa dijual dan dijadiin duit. Gila, jangan cari penyakit, Mas. Barang milik orang mati itu. Justru karena yang punya sudah mati, makanya benda-benda ini aku amankan, Jok. Daripada cuma dibuang kan sayang. Mas Joko, tolong bantu saya, pinta Pak Modin yang kini telah berjongkok di hadapan sosok mayat itu. Meski aku tak tahu apa yang bisa kulakukan untuk membantu, namun permintaan Pak Modin itu jelas tidak bisa kubantah. Pelan aku melangkah mendekat ke arah sosok mayat itu, bulu kuduku seketika meremang. Saat tanpa sengaja pandangan mataku bersiborok dengan kedua bola mata si mayat yang melotot ke arahku. Segera kualihkan pandanganku ke arah Pak Modin yang mulai khusyuk membaca doa-doa. Tolong bantu merebahkan jenazah ini, Mas. Pelan ku sentuh bahu mayat itu, terasa sangat dingin seolah aku tengah menyentuh sebongkah es. Kembali bulu kuduku dibuat merinding karenanya. Dengan dibantu oleh Mas Bambang, kami berusaha merebahkan tubuh si mayat itu. Ternyata tidak mudah. Selain telah kaku dan mengeras, tubuh si mayat yang kurus kerempeng itu ternyata seberat batu. Bagian pantat dan kedua kakinya yang masih dalam posisi bersila seolah telah lengket dengan permukaan lantai ubin yang didudukinya. Hingga meski kami telah berusaha untuk merebahkannya, sosok mayat itu sedikit pun tidak mau bergeming. Butuh tenaga ekstra sepertinya untuk bisa merebahkan sosok mayat ini. Kita coba lagi, Cok. Dorong yang kuat. Bisik Mas Bambang. Aku mengangguk. Dengan sekuat tenaga aku dan Mas Bambang kembali mendorong bagian bahu mayat itu ke belakang. Hingga akhirnya mayat terjengkang dengan bagian kakinya yang masih dalam posisi bersila menjungkit ke atas. Modus. Mas Bambang memaki saat salah satu bagian lutut mayat itu nyaris saja menghantam wajahnya. Aku nyaris tergelak dibuatnya. Sekarang ayo kita coba luruskan kakinya. Kalian coba tarik yo. Aku akan menekan bagian sendi-sendinya. Pak Modin memberi arahan. Kami pun harus kembali berusaha keras, diiringi dengan doa-doa yang tiada henti keluar dari mulut Pak Modin. Kami berusaha meluruskan kembali posisi kaki dari si mayat. Dengan sekuat tenaga, aku dan Mas Bambang menarik salah satu dari kaki si mayat. Sementara Pak Modin menekan-nekan dan mengurut-urut bagian sendi lututnya. Suara berderak seperti tulang patah terdengar saat kami akhirnya berhasil meluruskan salah satu kaki dari si mayat. Hal yang sama juga kami lakukan pada kaki yang satunya lagi, juga pada kedua lengan tangannya. Bukan pekerjaan mudah dan kami harus mengerahkan segenap tenaga yang kami miliki
hingga peluh mulai membanjiri di tubuh kami. Beberapa kali suara berderak mirip tulang patah terdengar setiap kali kami berhasil meluruskan anggota tubuh dari si mayat itu. Butuh waktu dan tenaga ekstra sampai akhirnya kami pun berhasil memposisikan mayat seperti posisi jenazah pada umumnya. Serempak, kami menghela napas lega sambil mengucap syukur kepada Sang Pencipta. Kok kayak ada bau-bau yang kurang sedap ya? Celetuk Mas Bambang sambil menyeka keringat di dahinya. Aku yang penasaran ikut mengendus-enduskan hidungku. Benar, samar tercium aroma tak sedap. Pesing. Walau wedus tenan. Bukannya bantuin malah pingsan. Pakai cara ngobrol segala lagi, dasar pengen geblek. Sungut Mas Bambang saat mendapati Pak Bayan Desa Karanggede tergeletak pingsan di sudut ruangan dengan celana basah. Sepertinya beliau pingsan karena tidak tahan menyaksikan cara kami bekerja tadi. Mas Bambang segera keluar memberitahukan warga desa yang hadir bahwa pekerjaan kami telah selesai, sekaligus meminta bantuan untuk menolong bayan mereka yang pingsan. Tanpa disuruh untuk kedua kalinya, beberapa warga datang membantu. Rasa takut yang semula mereka rasakan akibat dari kondisi jenazah Mbah Dipo yang tidak wajar sepertinya sudah jauh berkurang setelah mengetahui bahwa kami telah berhasil menyempurnakan jenazah itu. Sebagian dari mereka bahkan berinisiatif untuk menyediakan minuman dan makanan ala kadarnya bagi kami. Dan saat sedang menikmati kopi dan cemilan itulah tanpa sengaja aku mendengar kasak-kusuk para warga yang sedang duduk tidak jauh dari kami. Sumpah semalam aku benar-benar melihatnya. Sekitar jam 9 atau 10 malam. Ada cahaya merah mirip bola api yang terbang dari hubungan rumah ini ke arah utara. Tapi tak lama kemudian bola api itu kembali melesat ke rumah ini. Bersamaan dengan itu, terdengar teriakan dari Mbah Dipo. Seperti teriakan orang kesakitan gitu. Cahaya merah seperti bola api. Jangan-jangan bukan jangan-jangan lagi, tapi itu sudah pasti. Semalam Mbah Dipo pasti dapat orderan lagi, tapi kali ini dia kena batunya. Orang yang mau ia celakai sepertinya juga punya ilmu. Makanya serangan santetnya justru berbalik mengenai dirinya sendiri. Kasihan yo mati dengan cara seperti itu, pasti tidak enak banget. Goblok, di mana-mana yang namanya orang mati mana ada yang enak. Ngawur kamu ini. Lagian ngapain mesti kasihan segala. Kalau aku justru bersyukur dengan matinya Mbah Dipo, maka desa kita akan sedikit tenang. Tak ragu gara-gara kehadiran Mbah Dipo di desa ini nama baik desa kita jadi tercemar. Hati-hati kalau ngomong. Tidak enak nanti kalau sampai didengar sama sanak keluarganya Mbah Dipo. Ku dengar itu. Mas Bambang berbisik sambil mencolek lenganku. Aku mengangguk. Dan ingat kejadian yang menimpamu semalam. Sepertinya kedua kejadian itu saling berkaitan. Ku harus lebih berhati-hati lagi, Jok. Aku terhenyak apa yang dikatakan oleh Mas Bambang itu sepertinya ada benarnya. Tapi jika benar apa yang menimpaku semalam adalah akibat dari kiriman si dukun santet ini, apa maksud dan tujuannya? Siapa yang menyuruh si dukun ini untuk mencelakaiku? Dan kenapa serangan si dukun ini justru berbalik dan menimpa pengirimnya sendiri? Semakin kupikirkan justru semakin membuatku pusing. Mungkin benar apa kata Mas Bambang, aku harus lebih berhati-hati lagi, terutama dalam menjaga Romlah istriku yang tengah hamil tua itu. Senja hampir menjelang saat kami kembali ke desa Karanggede. Karena mau tidak mau kami harus mengikuti prosesi pemakaman jenazah Mbah Dipo sampai dengan selesai. Setelah mengantarkan Pak Modi dan Mas Bambang sampai ke rumah mereka masing-masing, aku pun segera kembali ke pondokku. Seperti biasa, senyum manis Romlah menyambut kedatanganku, disusul dengan serentetan pertanyaan yang keluar dari bibir mungilnya. Romlah memang memiliki rasa keingintahuan yang sangat besar, dan aku sudah mengira kalau bakal disambut dengan pertanyaan-pertanyaan seputar apa yang telah kulakukan seharian tadi di desa Karanggede. Jadi semenjak di perjalanan tadi aku sudah mempersiapkan jawaban dari rentetan pertanyaan perempuan itu. Kuceritakan saja secara garis besar tentang kematian Mbah Dipo,
serta kenapa harus memanggil Modin dari desa kami. Dengan sedikit kebohongan tentunya, karena aku tidak mungkin menceritakan kejadian yang sebenarnya. Romlah memang bukan perempuan penakut, namun menceritakan kejadian ekstrim tentang kematian Mbah Dipo yang kurang wajar itu rasanya kok kurang pantas, apalagi soal kematian dari dukun itu yang menurut Mas Bambang ada hubungannya dengan kejadian yang menimpa kami semalam. Mutin di sana sedang berhalangan, makanya mereka terpaksa memanggil Mutin dari desa kita. Apa benar yang meninggal itu seorang dukun, Bang? Dan ku dengar cara meninggalnya sedikit tidak wajar. Kata siapa? Mbak Dewi yang cerita. Dia bilang yang mati itu dukun santet, dan ia mati karena santet yang ia kirimkan kepada seseorang berbalik dan mengenai dirinya sendiri. Lagi-lagi perempuan misterius itu. Apa maksud dari perempuan leher bengkok itu sampai menceritakan hal-hal seperti itu kepada Romlah? Wah, itu hanya isu, tidak benar itu. Masa sih, Bang? Ya masa kamu lebih percaya dengan Mbak Dewi sih daripada suamimu ini? Aku kan yang hadir di sana tadilah. Romlah tertawa kecil, langsung pipinya terlihat jelas saat ia tertawa seperti itu, membuatku menjadi gemas ingin mencubit pipinya. Sudahlah, tidak usah mikir macam-macam, dan tidak usah membicarakan keburukan orang yang sudah meninggal. Tidak baik itu. Mendingan kita tidur aja yuk, udah malam ini. Aku berusaha mengalihkan pembicaraan agar Romlah tidak terus-terusan mencecarku dengan rasa penasarannya. Kami pun segera beranjak masuk ke dalam bilik dan tidak butuh waktu lama. Romlah telah terlelap dalam tidurnya. Hawa dingin memang selalu lebih cepat mendatangkan rasa kantuk. Tapi berbeda dengan diriku, meski tubuhku terasa lelah setelah beraktivitas seharian tadi. Namun mata ini tidak kunjung mau terpejam juga. 1001 pertanyaan yang masih menggelayut di dalam benakku terasa begitu mengganggu perasaanku. Tentang kasakusuk warga di desa Karanggede tadi, tentang kata-kata Mas Bambang yang menyuruhku untuk lebih berhati-hati, serta cerita Romlah tentang Mbak Dewi yang datang menemuinya dan mengatakan soal siapa Mbah Dipo dan apa yang menjadi penyebab kematiannya. Lelah membolak-balikan badan di atas dipan, namun mata tidak kunjung mau terpejam. Aku lalu memutuskan untuk menyeduh kopi dan membawanya keluar pondok. Duduk di balai-balai bambu yang ada di teras pondok, menikmati secangkir kopi sambil meresapi suasana hening di malam yang dingin, sedikit bisa mengurangi rasa gundahku. Malam ini cuaca cukup cerah, temaram sinar rembulan menerangi hamparan ladang yang mengelilingi pondokku. Angin semilir mengusik dedaunan, menimbulkan suara bergemerisik meningkahi suara nyanyian binatang malam. Sungguh sebuah simfoni alam yang terasa begitu menenangkan jiwa. Baru kusadari ternyata suasana malam di desa terasa begitu tenang dan damai. Aku pun mulai terbiasa dengan hawa dinginnya yang terasa menggigit kulit. Sedikit ku cecap kopi yang kubuat tadi, lalu tanganku mulai sibuk meracik tembakau dan melintingnya. Samar-samar tiba-tiba ku dengar sebuah suara dari arah belakang. Ku hentikan sejenak tanganku yang tengah sibuk melinting tembakau, lalu ku tajamkan indera pendengaranku. Tak salah lagi, itu suara orang yang sedang mencangkul. Tapi siapa yang masih bekerja di ladang pada saat tengah malam buta begini? Suara itu aku yakin berasal dari salah satu petak ladangku yang berada di samping pondok. Dan itu sukses membuat aku tercekat untuk beberapa saat. Ingatanku segera mengarah ke salah satu misteri yang belum bisa aku pecahkan sampai saat ini. Misteri tentang ladangku yang selama ini seolah-olah ada yang diam-diam membantuku untuk menggarapnya. Rasa penasaran menuntun langkahku menuju ke arah ladang di samping pondok. Meski tanpa alat penerangan, namun bias sinar rembulan sedikit bisa membantu penglihatanku di sana. Di tengah-tengah ladang milikku, nampak sesosok bayangan yang tengah sibuk mencangkul. Hanya samar-samar terlihat karena selain suasana yang sedikit gelap, sosok itu juga mengenakan pakaian yang serba gelap. Tapi aku yakin pakaian yang ia kenakan adalah pakaian khas yang biasa dikenakan oleh para petani saat bekerja di ladang. Baju dan celana komprang warna hitam lengkap dengan caping anyaman bambu yang bertengger di atas kepalanya.
Pelan-pelan sambil mengendap-endap agar tidak diketahui oleh sosok itu, aku mendekat ke arahnya. Tidak ada maksud lain selain untuk menuntaskan rasa penasaranku terhadap sosok itu. Siapa dia sebenarnya dan apa maksudnya sampai ia rela bekerja diam-diam di tengah malam untuk membantu menggarap ladangku? Rasa penasaran yang membuatku lupa bahwa sangatlah tidak wajar bekerja di ladang pada saat tengah malam yang gelap dan dingin seperti ini. Kecuali sosok itu adalah... Sial, tanpa sengaja aku menginjak potongan ranting kering yang tergeletak di atas tanah, hingga menimbulkan suasana berderak yang tidak sengaja mengejutkanku, tetapi juga sosok itu. Sosok berpakaian serba hitam itu sontak menghentikan kesibukannya, lalu menoleh ke arahku. Segera aku menunduk di balik rimbunan semak-semak sambil terus mengawasi sosok itu. Sosok yang kini telah menegakkan tubuhnya dan selingkuhkan ke sana kemari, mencari keberadaanku yang tengah memata-matainya. Sial bagiku. Jarak yang masih begitu jauh ditambah dengan suasana yang remang-remang serta caping anyaman bambu yang dikenakan oleh sosok itu, membuatku tidak bisa melihat dengan jelas seperti apa wajah dari si orang misterius ini. Aku terdiam menahan napas berharap sosok itu tidak menyadari keberadaanku, namun sialnya, harapanku sepertinya tak terkabul karena dengan tiba-tiba sosok itu segera menyambar gagang cangkulnya dan berjalan tergesa ke arah utara. Sepertinya ia hendak kabur dariku. Hei, tunggu! Tak mau kehilangan kesempatan, aku berseru memanggil sosok itu sambil keluar dari tempat persembunyianku. Sialnya lagi, alih-alih sosok itu mengindahkan panggilanku, ia justru semakin mempercepat langkahnya. Hingga tidak butuh waktu lama, sosoknya menghilang di balik lebatnya semak dedaunan. Pak, tunggu! Jangan pergi dulu, aku hanya ingin bertanya! Seruku lagi sambil berusaha mengejar sosok itu, namun lagi-lagi kesialan menimpaku. Berlari dalam kegelapan di atas hamparan tanah ladang yang tidak rata karena baru selesai dicangkul, membuatku beberapa kali harus jatuh tersungkur. Sial! Sosok yang aku kejar itu nampak semakin menjauh, terlihat hilang-hilang timbul di antara lebatnya semak dedaunan. Aku tak mau menyerah, dengan sedikit lebih berhati-hati agar tidak sampai tersungkur untuk kesekian kalinya. Ku kejar sosok itu sambil terus berseru memanggilnya, namun sosok itu sepertinya benar-benar tidak mau bertemu denganku. Ia terus berlari dan berlari untuk kemudian saat sampai di ladang lain milik tetangga, ia menyelinap ke balik pohon besar yang tumbuh di ladang itu. Baiklah, sepertinya orang itu ingin mengajakku main kucing-kucingan. Akan kulayani permainannya. Dengan sedikit mengendap aku mendekat ke arah pohon besar itu. Kalau orang itu tadi menyelinap melalui samping kanan pohon, maka aku akan mengendap memutari pohon itu dari arah sebelah kiri dan... Dengan sedikit lompatan aku berhasil mencapai sisi lain dari pohon itu. Segera sepasang mataku menyapu nanar ke setiap jengkal tanah yang berada di balik pohon itu. Namun sosok yang kuharapkan tengah meringkuk bersembunyi di balik pohon itu sama sekali tidak nampak batang hidungnya. Sial, kemana larinya orang itu? Tidak mungkin ia bisa menghilang secepat ini. Batinku sambil menyapukan pandanganku ke seantero tempat itu dan mataku berbinar seketika. Saat mendapati ternyata ada semacam lubang atau rongga di pangkal pohon besar itu. Rongga yang cukup besar hingga mampu dimasuki oleh sosok orang dewasa. Di sini kau rupanya bersembunyi. Pak, keluarlah. Aku tahu kau bersembunyi di rongga ini. Tolong keluarlah. Aku hanya ingin berbicara. Aku tidak berniat buruk, justru sebaliknya aku hanya ingin tahu kenapa sampean diam-diam membantu mencangkuli ladangku. Pak, aku terkejut sampai terjengkang ke belakang saat tiba-tiba dari dalam lubang itu terdengar suara geraman keras. Apa-apaan ini? Aku berusaha mengatur detak jantungku yang nyaris copot akibat rasa keterkejutan tadi. Sekilas sempat kulihat dua bintik terang kemerahan yang berkilat di dalam lubang bersamaan dengan terdengarnya suara geraman tadi. Butuh waktu sepersekian menit bagiku untuk bisa kembali mengatur nafas serta detak jantungku yang tidak beraturan, sebelum akhirnya kembali memberanikan diri untuk mendekatkan ke arah lubang itu. Pak,
Sesuatu seperti dilempar dari dalam rongga itu menggelinding di atas permukaan tanah sebelum akhirnya berhenti saat mengenai sebelah mata kakiku. Apa ini? Dengan sedikit meraba-raba, aku pungut benda itu. Benda berbentuk bulat dengan permukaan lunak, dipenuhi oleh semacam bulu atau rambut lebat di salah satu sisinya, sementara di sisi yang lain. Ini kan? Sambil terus meraba-raba permukaan benda itu, aku mencoba menganalisa benda aneh apa gerangan yang sedang kupegang. Ini seperti rambut, lalu ini mata, hidung, telinga, dan wasu. Sontak aku berteriak lantang, lalu lari tunggang langgang setelah melempar benda aneh yang ternyata adalah potongan kepala manusia. Waduh, asu, jaran, apa-apaan itu tadi? Bagaimana bisa? Dengan tubuh gemetar menahan takut, aku duduk mengelesot bersandar pada dinding pondok sambil berusaha mengatur nafas serta degup jantungku yang tidak beraturan. Lemas terasa di sekujur tubuhku hingga untuk segera kembali masuk ke dalam pondok pun aku merasa sudah tidak mampu. Kedua mataku kupejamkan rapat-rapat berusaha menghilangkan bayangan potongan kepala manusia yang sesaat lalu aku pegang. Sangat menjijikan sekaligus juga menyeramkan hingga tanpa sadar aku sampai menggosok-gosokkan kedua telapak tanganku di atas permukaan rerumputan yang basah oleh embun. Berharap apapun yang ditinggalkan oleh benda aneh itu di telapak tanganku bisa hilang oleh basahnya embun di rerumputan. Belum bisa hilang rasa keterkejutanku, aku kembali dikejutkan oleh suara lain yang terdengar begitu dekat dari arah sisi kananku. Suara tangisan seorang perempuan. Romlah. Segera aku menoleh ke arah asal suara itu. Samar kulihat sosok perempuan berdaster putih dengan rambut panjang acak-acakan tengah duduk meringkuk memeluk lutut tidak jauh dari tempatku bersandar. Isak tangisnya terdengar begitu jelas di telingaku. Romlah, apa yang kamu lakukan di sini dan kenapa kau menangis seperti itu? Panik segera didekati sosok itu bersamaan dengan si sosok yang mengangkat kepalanya menunjukkan wajah asing di sela-sela rambutnya yang panjang acak-acakan. Jelas itu bukan wajah Romlah, melainkan kau. Ucapanku tertahan manakala sosok itu tiba-tiba menubruk dan memeluk tubuhku dengan sangat erat. Aku tercekat antara takut dan terkejut hingga untuk sepersekian detik lamanya aku hanya bisa diam terpaku dalam pelukan sosok asing itu. Hingga akhirnya begitu aku bisa menguasai kesadaranku kembali, tidak ada yang bisa kulakukan selain kembali menjerit setinggi langit akibat rasa ketakutanku. Suara apa lagi ini? Seperti Romlah. Bajingan. Bukan, ini memang suara tangis seorang perempuan, tapi jelas bukan suara Romlah. Dan asal suaranya juga bukan dari dalam pondok, melainkan dari sebelahku. Sial, apalagi ini? Kuusap tengkuku yang kembali merinding sambil menajamkan indera pendengaranku. Benar, suara tangisan itu terdengar nyata berasal dari sebelah kananku, tepatnya dari arah belakang pondok. Rasa takut kembali melandaku, namun rasa penasaranku mengalahkan rasa takut itu. Pelan-pelan aku lalu beringsut berusaha mengintip ke arah belakang pondok. Di saat yang bersamaan, tanpa kuduga dari sudut arah belakang pondok juga muncul sosok lain yang merangkak menuju ke arahku sambil mengeluarkan suara tangisan yang begitu menyayat hati. Sosok perempuan berdasar putih panjang dengan rambut acak-acakan hingga sebagian menutupi wajahnya. Siapa kamu? Jok, tolong aku, Jok. Loh, Mbak Halimah. Aku sangat mengenali suara itu adalah suara Mbak Halimah, istri dari Mas Bambang. Tentu saja dibuat terkejut karenanya. Astagfirullah, sampean kenapa, Mbak? Dan ngapain malam-malam begini berada di sini? Aku mendekat dan mencoba membantu perempuan yang kondisinya sangat memprihatinkan itu untuk berdiri. Ia yang terlihat sangat ketakutan lalu merangkul dan memelukku erat-erat sambil terus menangis dan merintih. Bisa kurasakan dengan jelas tubuh Mbak Halimah yang gemetar hebat. Aku takut, Jok. Tolong aku. Tenang, Mbak. Sudah, tidak apa-apa. Ada saya di sini. Memangnya Mbak Halimah takut apa toh? Dan kenapa malam-malam bisa keluyuran sampai di sini?
Bang, ngapain di situ? Sebuah suara terdengar mengejutkanku, disusul dengan sorot lampu senter yang menerangiku dari arah belakang. Suara Romla. Loh bang, itu kan... Astagfirullah, apa yang kalian... Tega kamu bang. Nada suara Romla meninggi. Tubuhnya terpaku sesaat dengan mata melebar ke arahku yang tengah menoleh ke arahnya. Lalu tanpa basa-basi ia segera berbalik, melangkah cepat masuk ke dalam pondok dan membanting pintu dengan sangat kerasnya. Aku yang belum sadar sepenuhnya dengan apa yang terjadi hanya terbengong untuk sepersekian detik lamanya sebelum akhirnya bodohnya aku. Aku merutuk dalam hati saat sadar bahwa saat itu aku tengah dipeluk oleh Mbak Halimah di tengah gelapnya kebun di tengah malam buta. Dan dengan jelas Romla menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Romla, tunggu, aku bisa. Belum sempat aku menyelesaikan kalimatku, Mbak Halimah kembali merintih, lalu tertawa mengikik sambil mempererat pelukannya pada tubuhku. Sial, cukup Mbak, lepaskan. Aku menyentak sambil berusaha melepaskan diri dari pelukannya. Aku dorong tubuh perempuan itu dengan sedikit kasar, hingga ia terjajar beberapa langkah ke belakang. Aku lalu bergegas mengejar Romla yang sepertinya telah salah paham itu. Namun langkahku terhenti saat ku dengar Mbak Halimah kembali menangis terseduh-seduh lalu tertawa mengikik seperti kuntilanak. Sial. Kembali aku merutuk dalam hati, tidak mungkin aku meninggalkan Mbak Halimah sendirian di ladang dengan kondisi seperti itu. Namun membawa perempuan malang itu masuk ke dalam pondok itu sama saja bunuh diri. Romla pasti akan semakin mencak-mencak karenanya. Sial, benar-benar sial. Sambil terus menggerutu kesal, akhirnya aku memutuskan untuk membawa Mbak Halimah masuk ke dalam pondok. Perempuan itu entah kesurupan atau bagaimana. Ia terus bertingkah aneh, sekejap tertawa, sekejap kemudian menangis. Butuh usaha sedikit keras bagiku sampai akhirnya aku berhasil membawanya masuk ke dalam pondok. Kududukan Mbak Halimah di bangku bambu yang ada di tengah-tengah ruang pondok, lalu aku bergegas masuk ke dalam bilik. Pelan ku dekati Romla yang meringkuk di atas dipan dengan tubuh bergetar. Isak tangisnya terdengar pelan. Lah, jangan sentuh aku bang, urus saja perempuan sialan itu. Dengar dululah, kamu salah paham, yang kamu lihat itu barusan. Cukup bang, aku udah melihat semuanya, abang tega, abang kejam. Tangis Romla semakin menjadi-jadi membuatku semakin bingung harus berkata apa. Sementara dari luar bilik, suara Mbak Halimah yang sekejap tertawa sekejap menangis juga masih terdengar jelas. Kau dengar itulah, Mbak Halimah kesurupan. Aku hanya berusaha menolongnya tadi, tidak ada maksud lain selain itu. Jadi suruh siapa malam-malam berbuat mesum di kebun? Untung cuma kesurupan, harusnya kalian itu. Lah, kau sudah tidak percaya sama abang ya? Romla diam, namun aku tahu isak tangis perempuan itu mulai mereda. Aku mau ke desa dulu, mau menjemput Mas Babang. Kamu tolong temani Mbak Halimah ya. Abang tega ninggalin aku hanya berdua dengan orang yang sedang kesurupan. Nada suara Romla menurun dan itu membuatku sedikit lega. Amarah perempuan itu sepertinya sudah mulai sedikit mereda. Ya sudah, kalau begitu ayo ikut. Kita antar Mbak Halimah pulang. Romla bangun lalu menyeka air matanya. Bibir mungilnya masih tampak mengerucut. Tanpa berkata-kata, ia segera melangkah keluar bilik, membuka pintu pondok. Lalu terdengar suara pintu mobil yang dibuka dan ditutup dengan cara sedikit kasar. Aku hanya bisa geleng-geleng kepala melihat tingkahnya. Tak mau membuang waktu, segera ku sambar kunci mobil yang tergeletak di atas meja. Lalu ku hampiri Mbak Halimah yang masih duduk di bangku dengan sikapnya yang serba aneh. Ayo Mbak, aku antar pulang. Mbak, aku antar pulang ya. Mbak Halimah terisak dan menangis. Alah, kelamaan. Tak sabar segera ku sambar tubuh perempuan itu lalu ku bopong keluar pondok. Romla yang melihatku keluar sambil membopong tubuh Mbak Halimah jelas melotot dengan bibir yang semakin mengerucut. Lah, tolong bukakan pintu belakang dong. Harus dibopong gitu ya? Gak bisa jalan sendiri? Manja banget. Sambil menggerutu panjang pendek, Romla membuka pintu belakang mobil dengan satu sentakan kasar. Aku hanya tersenyum kecut, enggan menanggapi gerutuan perempuan yang tengah dilanda emosi itu. Aku bergegas kembali ke teras pondok untuk mengunci pintu lalu kembali ke mobil dan duduk di belakang kemudi.
Romla mengikuti setiap gerak langkahku dengan tatapan yang masih terkesan begitu kesal. Kau tahulah. Apa? Kau terlihat semakin cantik kalau sedang marah begitu. Aku tersenyum lalu perlahan menjalankan mobil tuaku, menyusuri jalanan Tegal Salahan yang gelap dan terjal menuju ke arah desa. Bisa ditebak kedatanganku di tengah malam buta segera menimbulkan kehebohan. Apalagi saat Mas Bambang tahu aku mengantar sang istri yang kondisinya sedang tidak baik-baik saja. 1001 pertanyaan pun didorongkan kepadaku hingga aku merasa sedikit kewalahan untuk menjawabnya. Beruntung tetangga sekitar yang berdatangan karena mendengar suara ribut-ribut segera membantu. Beberapa berusaha untuk menyadarkan Mbak Halimah yang masih terus bertingkah aneh, sementara beberapa warga yang lain berinisiatif untuk memanggil Pak Modin. Ini kenapa toko bisa sampai seperti ini? Tanya Pak Modin begitu melihat keadaan Mbak Halimah. Aku pun segera menceritakan apa yang sebenarnya telah terjadi kepada sesepuh desa itu. Begitu mendengar penjelasanku, Pak Modin pun segera mengambil tindakan. Didekatinya Mbak Halimah yang masih terus bertingkah aneh itu sambil membaca doa. Laki-laki setengah baya itu mencoba berinteraksi dengan makhluk yang kini tengah merasuki Mbak Halimah. Perempuan sial ini telah mengotori tempatku. Ia menanam teluh untuk mencelakai orang itu. Geram Mbak Halimah menjawab dengan suara parau sambil sebelah tangannya menunjuk ke tempat arah Romlah yang berdiri di sebelahku. Tentu saja jawaban dari Mbak Halimah itu mengejutkan semua orang yang hadir di situ, tak terkecuali dengan diriku. Siapa sangka kalau ternyata desas-desus tentang santet tempo hari itu benar adanya, dan siapa sangka pula kalau pelakunya adalah Mbak Halimah, yang notabene adalah masih saudaraku sendiri. Romlah yang ditunjuk oleh Mbak Halimah juga tidak kalah kaget. Ia sampai melongo mendengar ucapan Mbak Halimah barusan. Sementara Mas Bambang jelas lebih terkejut lagi. Wajahnya sampai merah padam, entah karena menahan malu atau justru menahan marah karena pengakuan sang istri itu. Pak Modin sendiri sepertinya tidak begitu terpengaruh oleh ucapan Mbak Halimah barusan. Ia justru fokus untuk berusaha mengeluarkan makhluk yang tengah merasuki Mbak Halimah. Namun kali ini laki-laki tua yang selama ini dipercaya untuk menangani hal-hal berbau gaib yang terjadi di desa ini nampak sedikit kewalahan. Boleh saya membantu, Pak? Terdengar suara perempuan dari arah sebelahku. Sontak semua mata yang ada di ruangan itu menatap ke arah Romlah. Romlah apa yang... Romlah tidak mengacuhkan ucapanku. Ia justru melangkah tenang mendekat ke arah Mbak Halimah. Kedua tangannya terjulur menyentuh kedua bahu perempuan malang itu. Kamu Mbak Dewi kan? Bisa tolong keluar dari tubuh saudaraku ini? Terdengar lembut suara Romlah membuat suasana di ruangan itu hening seketika. Tidak seorang pun yang berani mengeluarkan suara, hanya mata mereka yang menatap heran ke arah Romlah. Kenapa kau justru ingin menolongnya, saudaraku? 2 kali sudah dia ingin mencelakaimu hanya karena ingin menguasai rumah serta tanah yang kini kau tinggali. Mbak Halimah tertawa mengikik lalu berkata dengan suaranya yang terdengar sangat parau, mirip seorang yang tercekik. Biar bagaimanapun dia masih saudaraku, dan kau juga menganggapku sebagai saudara, bukan? Jadi tolong lepaskan dia, aku sudah memaafkannya. Baiklah, engkau yang meminta, maka akan kulepaskan perempuan ini. Tapi ingat, kalau sekali lagi dia berani mengulangi perbuatannya, maka tidak akan ada ampun lagi untuknya. Tiba-tiba tubuh Mbak Halimah mengejang lalu ambruk tersungkur ke permukaan lantai. Beri dia minum. Romlah menjauh dari tubuh Mbak Halimah yang telah terkapar di lantai dan kembali berdiri di sebelahku. Mas Bambang yang menyadari akan tindakan keji sang istri, alih-alih menuruti perintah Romlah, justru menarik paksa sang istri untuk berdiri. Lalu sebuah tamparan keras mendarah di pipi perempuan malang itu. Mas, apa yang... Tamparan keras dari Mas Bambang kembali mendarat bertubi-tubi di wajah Mbak Halimah. Mas, diam ke perempuan tidak tahu diuntung. Apa yang baru saja kau lakukan, ya? Jawab! Bentak Mas Bambang sambil kembali mengayunkan tangannya. Namun kali ini tangan Mas Bambang gagal mendarat di wajah sang istri. Karena dengan sigap aku segera menahannya. Sabar Mas,
Jangan kasar begitu, selesaikan masalah ini dengan cara baik-baik. Tidak enak juga rasanya ribut-ribut di tengah malam buta begini, apalagi disaksikan oleh para tetangga yang semakin banyak berdatangan ke rumah itu. Biar aku beri pelajaran perempuan sial tidak tahu diuntung ini, Jok. Bisa-bisanya ia berbuat seperti itu kepada istrimu. Dasar perempuan tidak tahu malu. Cukup, Bang. Benar apa yang dikatakan oleh Mas Joko, tidak ada gunanya ribut-ribut. Lebih baik kau selesaikan masalah ini dengan kepala dingin. Ajak istrimu masuk kamar, malu dilihat orang kalau caramu seperti itu. Dan kalian semua lebih baik kalian semua bubar. Ini bukan tontonan. Semua warga pun sontak bubar mendengar hardikan Pak Modin barusan. Tinggal menyisakan aku, Romlah, Mas Bambang, Pak Modin dan juga Mbah Halimah. Perempuan malang itu masih terpuruk bersimpuh di lantai sambil menangis sesegukan. Sementara Mas Bambang yang nampak masih kesal menghempaskan pantatnya di permukaan sofa sambil menyugar rambutnya dengan kasar. Kita juga pulang, Bang. Tapi kita juga punya urusan sendiri yang harus segera kita selesaikan. Mau tidak mau, aku pun hanya bisa mengikuti tarikan tangan Romlah setelah sempat berseru kepada Pak Modin yang kini ikut duduk di sebelah Mas Bambang. Pak Modin, tolong titip ya. Gara-gara kejadian semalam, aku bangun kesiangan pagi ini. Saat ku buka mata, tak ku dapati Romlah di sampingku. Pasti dia masih marah padaku gara-gara kejadian semalam. Hingga pagi ini ia tidak membangunkanku seperti biasa. Benar saja, saat aku keluar dari bilik, ku dapati Romlah tengah sibuk di depan tungku tanpa sedikit pun mengacuhkan kehadiranku. Padahal aku yakin ia pasti menyadari keberadaanku yang baru keluar dari dalam bilik. Lah, aku mencoba mencairkan suasana yang terasa begitu kaku, namun tidak ada jawaban. Romlah hanya melirikku sekilas tanpa senyum apalagi kata. Aku hanya bisa tersenyum kecut lalu duduk di bangku bambu dan menyalakan sebatang rokok. Romlah dalam diam beranjak dari depan tungku lalu menyeduh secangkir kopi dan menghidangkannya di depanku. Semua itu dilakukannya tanpa senyum apalagi sapa. Aku mau ngopi di teras. Aku bangkit dan membawa cangkir kopiku keluar dari pondok. Masih tidak ada jawaban dari Romlah. Sepertinya pagi ini aku memang terpaksa menikmati kopi pagiku tanpa senyuman manis dari Romlah seperti biasanya. Beruntung saat aku baru saja menghenyakan pantat di atas balai-balai bambu yang ada di teras, dari kejauhan kulihat Mas Bambang melangkah gontai menuju ke arahku. Baguslah, jadi aku ada teman ngopi pagi ini, meski sepertinya bukanlah teman yang menyenangkan. Karena kulihat Mas Bambang datang dengan wajah kesu dan rambut acak-acakan. Wah, tumben pagi-pagi udah kemari, Mas. Ngopi, Mas? Bolehlah, Jok. Lah, tolong buatkan kopi untuk Mas Bambang ya. Jok, soal yang semalam itu aku minta maaf, yo. Aku benar-benar tidak menyangka kalau Halimah bisa sampai berbuat senekat itu. Ucap Mas Bambang setelah menyambar bungkusan rokokku, mengambil isinya sebatang, lalu menyulut dan menghisapnya dengan sangat nikmat. Lupakan saja, Mas. Toh masalahnya juga sudah selesai kan? Kopinya, Mas? Makasihlah. Oh iyalah, soal yang semalam itu tolong maafkan Mbak Yumo ya. Aku nggak tahu kalau... Gak apa-apa, Mas. Aku sudah memaafkan Mbak Yu kok. Tak perlu diperpanjang lagi masalahnya. Jawab Romlah sambil tersenyum. Senyuman pertama darinya yang kulihat hari ini, namun sepertinya bukan diperuntukkan bagiku. Makasihlah, jujur aku sangat malu dengan kelakuan Halimah itu. Bisa-bisanya ia sampai berbuat seperti itu pada kalian. Mbak Yu kan juga manusia, Mas. Wajar kalau sesekali hilaf atau melakukan kesalahan. Yang penting kan gak sampai bikin kami celaka. Ya udah, aku tinggal masuk dulu ya, Mas. Lagi masak ini takut gosong. Kau sangat beruntung punya istri seperti Romlah, Jok. Ya begitulah, Mas. Aku sangat bersyukur memiliki istri seperti Romlah. Mbak Halimah sendiri gimana keadaannya sekarang, Mas? Maaf loh, semalam itu aku buru-buru pulang.
Nah, tidak usah dipikirkan soal dia. Aku sudah menyuruhnya untuk pulang ke rumah orang tuanya. Mas Bambang mengusirnya? Ya mau gimana lagi, Jok. Aku udah lelah dengan semua tingkahnya selama ini. Tapi kan gak harus begitu juga, Mas. Biar bagaimanapun Mbak Halimah itu kan istrimu. Kasihan anak-anak kan kalau sampai... Kamu belum tahu sih, Jok, kelakuan Halimah itu seperti apa. Dia itu perempuan keras kepala, susah untuk dinasihati. Perlu kamu tahu, Jok, sebelum ini sudah tak terhitung ia memaksaku untuk menggarap lahan peninggalan bapakmu ini. Semenjak Lek Gendil pergi dulu, meski aku selalu menolak karena aku merasa tak memiliki hak atas lahan ini, tapi Halimah terus saja memaksa sampai-sampai kami sering ribut karena masalah itu. Halimah itu tamak, serakah dan keras kepala. Aku sampai pusing kalau memikirkan akan sifatnya itu. Ya sebenarnya nggak salah juga sih keinginan Mbak Halimah itu, Mas. Daripada lahan ini cuma dibiarkan terbengkalai kan mubazir. Lagi pula aku yakin kok Bapak Anda akan keberatan kalau ladang ini Mas Bambang garap. Kan sudah kubilang, Jok, aku merasa tak memiliki hak atas lahan ini. Tidak mungkin aku menggarapnya begitu saja tanpa izin dari yang punya lahan. Lagi pula tanah garapanku sendiri saja sudah sangat luas. Aku sudah kewalahan untuk mengurusnya. Kalau dipaksa untuk menggarap lahan ini juga lama-lama bisa bongkok punggungku. Aku tertawa hambar mendengar celotehan saudara sepupuku itu. Dari dahulu sampai sekarang sepertinya sifatnya tidak pernah berubah. Lugu, jujur dan juga apa adanya. Aku bangga dengan sifatnya itu. Namun aku sangat menyayangkan keputusannya untuk mengusir Mbak Halimah dari rumah. Tapi sudahlah, itu urusan rumah tangga mereka. Tidak baik kalau aku terlalu ikut campur. Kita ke ladang aja yuk, Jok. Aku mau lihat pohon-pohon sengon yang katanya mau kau jual itu. Oh iya, hampir lupa aku, Mas. Sebentar yuk, aku tak pamit dulu sama Romlah. Berdua kami pun lalu beranjak menuju ke ladang sambil melihat-lihat pohon-pohon sengon yang rencananya mau kujual itu. Mas Bambang menanyakan kronologis kejadian yang menimpa Mbak Halimah semalam. Aku pun menceritakan semua kejadian yang kulalui semalam, kecuali pada bagian Romlah yang memergokiku tengah berpelukan dengan Mbak Halimah. Dan alih-alih tertarik dengan ceritaku tentang Mbak Halimah, Mas Bambang sepertinya justru lebih tertarik dengan ceritaku tentang laki-laki misterius yang diam-diam membantu menggarap ladangku itu. Serius kamu mendatangi pohon itu semalam? Ya serius lah, Mas. Buat apa aku berbohong? Dan kamu, Jok, itu kan pohon angker. Masih untung kamu cuma dilempar pakai kepala buntung. Kalau sampai itu kepala buntung nemplok ke badan kamu, bisa dah lepas itu kepala sampai 7 hari 7 malam. Penghuni pohon itu lumayan galak loh. Serius, Mas? Yo, nih dengerin yo. Mas Bambang lalu menceritakan tentang Yudarmi, salah satu warga Kedung Jati yang dulu pernah diminta gendong sama sosok kepala tanpa badan itu. Juga tentang seorang bocah yang nemu bola di dalam rongga di pangkal pohon itu yang ternyata bola itu adalah sebuah kepala tanpa badan. Lalu ada seorang maling yang dulu sempat dibuat bingung sama hantu kepala buntung itu. Semalaman dibikin muter-muter saja di area Tegal Salahan sampai pagi tidak bisa menemukan jalan untuk pulang. Banyak deh kejadian aneh yang dialami warga akibat ulah dari hantu kepala buntung penghuni pohon itu. Makanya lain kali kamu udah usah ke sana lagi. Bahaya, Jok. Wah, serem juga ya, Mas. Aku bergidik ngeri sambil melihat ke arah pohon besar itu yang ternyata adalah pohon randu. Kata Mas Bambang, orang-orang biasa menyebut pohon itu dengan sebutan pohon randu growong karena memiliki rongga besar pada bagian pangkalnya. Makanya jadi orang ndak usah kepo. Kan udah tahu kalau tempat ini angker, sarangnya poro demit. Jadi kalau malam ada suara-suara atau apapun itu yang terasa janggal, nggak usah diperdulikan. Lagian disuruh tinggal di rumahku saja kalian tidak mau kan? Sekarang sudah tidak ada Halimah lagi di rumah. Kami cuma tidak mau merepotkan, Mas. Lagian pondok ini kan peninggalan dari Bapak. Tidak mungkin aku biarkan terbengkalai begitu saja. Oh ya, ngomong-ngomong soal rumah, habis ini kita harus membersihkan rumahmu, Jok.
Semalam Pak Muhyiddin bilang ada yang telah ditanam oleh Halimah di sekitar rumahmu itu. Dan itu harus kita buang. Daripada nanti membawa pengaruh buruk pada kalian, nanti aku tunjukkan tempat-tempatnya. Di mana aja Halimah menanam benda-benda aneh itu. Sialan benar memang perempuan itu bikin kerjaan orang aja. Jadilah seharian itu kami sibuk mengorek-orek tanah di keempat sudut pekarangan pondokku. Benar saja, kami menemukan 4 bungkusan kecil kain putih yang ditanam di sana. Entah apa isi dari bungkusan itu, Mas Bambang tidak mengizinkanku untuk membukanya. Kita larung di kali aja, Jok. Pesan Pak Muhyiddin begitu semalam. Aku hanya mengiyakan karena memang sama sekali tidak mengerti tentang hal-hal semacam ini. Kami pun lalu beranjak menuju kembali ke Kali Rampeng yang berada agak jauh di sebelah barat area ladangku. Loh, anjing-anjing piaraan Lek Kendil kok itu ternyata masih ada toh, Jok? Seru Mas Bambang saat kami sampai di bantaran kali itu dan melihat 3 ekor anjing besar berwarna hitam tengah asik berkejar-kejaran di seberang sungai. Kok selama ini aku tidak pernah melihatnya ya, padahal hampir setiap hari aku kerja di ladangku. Memang jarang keluar ke desa kok Mas. Lebih sering bermain-main di kali ini. Kalau malam saja anjing-anjing itu kembali ke pondok. Oh, pantesan aku tidak pernah melihat mereka selama ini. Jok, kamu juga harus hati-hati di sini. Kata orang kali ini juga angker loh. Maksud sih Mas? Yo, kata orang ada semacam gua atau leweng yang tidak sembarang orang bisa melihatnya di kali ini. Di mana posisi tempatnya tidak ada yang tahu persis. Kata orang, leweng itu tembus sampai ke laut selatan sana. Barang siapa yang masuk ke dalam leweng itu dijamin dia akan bisa kembali keluar lagi. Wah, bahaya dong Mas. Kalau ada orang yang tidak sengaja masuk ke dalam leweng itu. Makanya itu, kamu jangan sering-sering ke sini. Bilangin juga sama istrimu. Kalau mau mandi dan nyuci lebih baik di kali Salahan aja. Jangan di kali ini, lebih aman, Jok.